Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Nur Husna, NIM 20 10 30 11 20. Saya dari Prodi Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem saraf. Nah, sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Nah, fungsi sistem saraf itu ada 3. Yang pertama, sistem saraf memegang peran utama pada hemostasis, menjaga tubuh lain terkoordinasi dan teratur untuk mencapai performa yang optimum. Yang kedua yaitu membantu respon seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Yang ketiga, sistem saraf dan endokrin bertanggung jawab terhadap komunikasi dan kontrol seluruh tubuh. Adapun fungsi utama dari sistem saraf yaitu yang pertama mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal atau sensoris. Yang kedua memproses informasi dan membuat keputusan tindakan atau interpretasi. Dan yang ketiga yaitu mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan tersebut atau action. Saraf itu terbentuk dari beberapa neuron atau sel saraf. Nah, neuron tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Beberapa saraf bisa dilihat dengan mudah. Saraf juga memanjang dari kaki sampai otak, itu panjangnya bisa lebih dari 2 meter. Nah, sistem saraf dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat atau SSP atau Central Nervous System atau CNS. SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau cardiospinalis. Nah, yang kedua yaitu sistem saraf tepi atau SST atau Peripheral Nervous System atau PNS. SST ini terdiri dari saraf yang memanjang dari otak dan cardiospinalis ke jaringan tubuh. Terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2, yaitu saraf sensorik atau aferen yang fungsinya membawa impuls masuk ke otak dan cardiospinalis. Yang kedua yaitu saraf motorik atau eferen. Fungsinya membawa impuls menjauh otak dan cardiospinalis. Nah, sistem saraf pusat ini dibagi menjadi 2 subsistem. Yang pertama, sistem saraf somatik atau somatic nervous system atau SNS, dan sistem saraf otonom atau autonomic nervous system atau ANS. Nah, sistem saraf somatik ini bersifat volunteer atau mengumpulkan informasi dan mengirim instruksi dari dan ke kulit, otot, dan sendi. Sedangkan sistem saraf otonom bersifat involunteer, di mana informasi dari lingkungan internal dikirim ke CNS seperti otot, jantung, kelenjar, dan organ-organ dalam. Nah, yang ketiga itu sel sistem saraf. Sistem saraf terbuat dari 2 tipe sel. Yang pertama parenchymal cell atau neuron. Neuron adalah sel-sel yang mengerjakan fungsi dari sistem. Tidak semua neuron sama, tetapi gambaran umumnya sama. Bagian-bagian neuron yaitu yang pertama dendrit. Fungsinya untuk menerima impuls saraf dari beberapa stimulus. Yang kedua yaitu badan sel. Badan sel mengandung nukleus dan sitoplasma. Yang ketiga akson. Akson ini adalah proyeksi panjang yang membawa impuls saraf ke neuron lainnya. Dan yang keempat yaitu serat-serat terminal dari ujung cabang akson menyimpan neurotransmitter kimia dopamine. Fungsinya yaitu bertanggung jawab terhadap pengaturan gerak volunteer, dan serotonin. Fungsinya bertanggung jawab terhadap mood, tidur, dan selera makan. Yang kelima, sebagian akson dibungkus oleh selaput mielin. Nah, mielin itu adalah zat yang dibuat oleh sekuan sel yang membungkus akson sistem saraf perifer, sehingga saraf akan berwarna keputihan, sedangkan akson dan badan sel yang tidak bermielin akan berwarna abu-abu. Yang keenam, membran luar sel dari sel sekuan atau disebut neuron 5. Dan yang ketujuh yaitu sinaps adalah rongga antara serat-serat ujung akson dan dendrit sel sebelahnya.
Yang kedua yaitu stromal cell atau glia, atau disebut juga neuroglia, yaitu sel-sel yang berfungsi suportif dengan memegang neuron bersama-sama dan melindungi neuron. Ada beberapa jenis neuroglia. Yang pertama yaitu akrosites, ini menghubungkan neuron dengan pembuluh darah dan membentuk struktur yang disebut sawar darah otak atau blood-brain barrier atau BBB yang melindungi otak sehingga organisme-organisme penyakit tidak bisa masuk ke otak. Yang kedua, sel ependimal. Sel ini melapisi ventrikel otak dan memproduksi cairan cerebrospinal atau cairan otak. Yang ketiga yaitu oligodendroglia. Oligodendroglia ini membungkus akson dari neuron di sistem saraf pusat dan membentuk selubung myelin. Yang keempat yaitu mikroglia, berfungsi sebagai proteksi aktif, menghancurkan dan memakan organisme infeksi. Dan yang kelima yaitu sel Schwann, satu-satunya sel yang berada pada sistem saraf perifer. Sel ini membuat zat berlemak yang disebut myelin yang melubungi akson dari PNS. Selanjutnya yaitu sistem saraf pusat. Saraf pusat ini terdiri dari otak atau enkepalan. Nah, otak dibagi menjadi 4, yaitu cerebrum, diencephalon, batang otak, dan cerebellum. Nah, yang pertama yaitu cerebrum atau otak besar. Ada 2 bagian kanan dan kiri atau disebut dengan hemisfer. Fungsinya yaitu bertanggung jawab terhadap berpikir, reasoning, dan memori. Otak besar ditutupi oleh materi abu-abu yang disebut dengan korteks serabi. Korteks serabi dibagi menjadi 2, yaitu korteks serabi yang masuk disebut sulci, sedangkan korteks yang timbul disebut gyri. Cerebrum dibagi menjadi beberapa lobus yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, lobus frontalis, fungsinya untuk bicara dan area motorik yang mengontrol gerakan volunter pada sisi kontralateral tubuh. Yang kedua, lobus temporalis, fungsinya untuk pendengaran dan penciuman. Yang ketiga, lobus parietalis, fungsinya mengontrol sensasi perabaan dan pengecapan. Yang keempat, lobus occipitalis, fungsinya bertanggung jawab untuk penglihatan. Dan yang terakhir yaitu lobus insularis, fungsinya bertanggung jawab terhadap empati, kesadaran, interseptif, dan kognisi. Yang kedua yaitu diencephalon, terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai relay informasi sensorik kecuali penciuman dan menerjemahkan menjadi sensasi nyeri, temperatur, atau perabaan. Yang ketiga yaitu batang otak, fungsinya menghubungkan hemisfer serabi dengan korda spinalis, terdiri dari bagian utama yaitu yang pertama yaitu midbrain, menghubungkan pons dan cerebellum dengan hemisfer serabi. Fungsinya yaitu fungsi refleks dari mata dan gerakan kepala sebagai respon dari stimulus penglihatan dan pendengaran. Yang kedua yaitu pons, fungsinya yaitu pusat pneumotaksik dan apneustik, berfungsi untuk mengatur resepsi. Yang ketiga yaitu medula oblongata, fungsinya mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Yang keempat dari bagian otak yaitu cerebellum atau otak kecil. Lokasinya itu di bawah lobus occipitalis. Cerebellum mengkoordinasi gerakan volunter tapi involunter pada fungsinya. Misalnya berjalan. Nah, berjalan adalah gerakan volunter dan akan mengkoordinasikan otot dan bagian tubuh lain untuk bergerak serasi adalah gerak volunter dan dikontrol oleh cerebellum. Nah, tambahan yang berada di otak itu ada spinal cord. Nah, spinal cord ini memanjang dari medula oblongata sampai vertebra lumbalis pertama. Setelah itu akan berlanjut menjadi
cauda equina. Sinus medullaris adalah ujung dari cauda spinalis, sedangkan cauda equina adalah kumpulan serat saraf yang keluar dari cauda spinalis. Cauda spinalis dilindungi oleh tulang belakang dan diselubungi pada canalis vertebralis dan ditutupi oleh meninges. Ada 31 saraf spinalis keluar dari akar cauda spinalis. Yang kedua yaitu meninges. Meninges adalah penutup dan pelindung CNS dan terdiri dari 3 lapis dipisahkan oleh rongga. Yaitu durameter adalah meningis paling luar yang kuat, terdiri dari jaringan fibrus. Durameter dibagi menjadi 2, yaitu cranial durameter dan spinal durameter. Yang kedua yaitu subarachnoid. Subarachnoid itu ada rongga yang disebut dengan subdural. Yang ketiga arachnoid. Terdapat rongga yang disebut dengan subarachnoid dan terdapat cairan cerebrospinal yang berfungsi melindungi otak dan cardospinalis. Dan yang keempat yaitu piameter, lapisan tipis dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang ketiga dari tambahan yang berada di otak itu ventricle, dibagi menjadi 4, yaitu 2 ventricle lateralis kiri dan kanan, ventricle ketiga dan ventricle keempat, yang masing-masing dihubungkan oleh lubang veromania. Nah, ventricle lateralis dihubungkan oleh foramen of Monro dan ventricle ketiga keempat oleh aqueductus sylvius. Selanjutnya yaitu sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer terdiri dari 12 pasang saraf kranial yang membawa impuls antara otak dan area kepala, leher, dada, dan perut. Sedangkan 31 pasang saraf spinalnya sesuai dengan vertebra dan memberikan intervasi pada bagian lain tubuh. Saraf perifer merupakan gabungan dari saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf motorik dibagi menjadi 2, yaitu volunter dan involunter. Sistem saraf otonom atau ANS berisi saraf yang mengatur fungsi involunter seperti otot, jantung, dan otot polos. ANS dibagi menjadi 2, yaitu saraf simpatetik. Nah, saraf simpatetik itu sistem saraf yang membantu menghadapi stres, peningkatan denyut jantung, dan proses pencernaan. Yang kedua yaitu parasimpatetik. Parasimpatetik adalah sistem saraf yang memperlambat denyut jantung, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan proses pencernaan. Yang kedua yaitu saraf kranal. Saraf kranal ini ada 12. Yang pertama olfactorus. Asal serat sensorisnya berada di epitel olfactorus dari hidung atau penciuman. Yang kedua optikus. Sel sarafnya itu dari retina mata atau penglihatan. Yang ketiga oculomotorius. Ini asal sarafnya itu berada di proprioseptor otot bola mata. Otot ini berfungsi untuk gerakan bola mata, ukuran lensa, dan konstruksi pupil. Yang keempat trochlearis. Ini ada pada proprioseptor otot-otot bola mata, dan otot-ototnya itu untuk gerakan bola mata. Yang kelima trigeminus, saraf yang berada di gigi dan kulit wajah. Ototnya itu untuk otot yang berada di trigeminus ini untuk digunakan untuk mengunyah. Yang keenam abdusen. Sel ini berada di proprioseptor otot-otot bola mata, dan otot-ototnya digunakan untuk menggerakkan bola mata. Yang ketujuh facialis. Otot ini berada di kuncup pengecap bagian depan lidah, dan otot-ototnya berfungsi untuk ekspresi wajah, kelenjar salvia, submaxillaris, dan sublingualis. Yang kedelapan yaitu vestibulocochlearis atau auditorius. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu cabang vestibular, berada di kanalis semisirkularis telinga
dalam atau sensor gerakan, keseimbangan, dan rotasi. Yang kedua yaitu cabang cochlearis. Nah, ini berada di cochlea, telinga dalam atau untuk pendengaran. Yang kesembilan yaitu glossopharyngeus, berada di kuncup pengecap pada sepertiga belakang lidah dan dinding faring. Kelenjarnya itu ada kelenjar salvia parotis dan otot-otot faring untuk menelan. Yang ke-10 vagus. Ini berada di ujung saraf organ dalam, misal paru-paru, lambung, aorta, laring. Ini ada di serat parasimpatis untuk jantung, lambung, usus halus, raling, esofagus, dan organ-organ dalam lainnya. Yang ke-11 yaitu accessorius spinalis, berada di otot bahu dan otot-otot leher. Yang kedua yaitu hypoglossus, berada di otot-otot lidah. Yang selanjutnya saraf spinal bergabung dan menjadi plexus. Nah, kumpulan dari badan sel pada PNS disebut ganglia. Saraf-saraf ini bisa sensorik atau bisa maskular. Pada sensorik, dermatome adalah area permukaan kulit yang disuplai oleh saraf spinal aferen tunggal, sedangkan pada motorik, myotom adalah area otot yang disuplai oleh saraf spinal tunggal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.